di saat-saat kita butuh persatuan yang kokoh menghadapi kondisi yang berat ini, justru bangsa kita sedang dihadapkan pada kondisi keterbelahan masyarakat yang sangat tajam. Sampai saat ini, ya dengan prihatin gue harus mengatakan, kita belum melihat adanya upaya-upaya serius dari pemerintah, dari pihak yang berkuasa untuk mengatasi atau setidaknya meminimalisir keterbelahan itu. Guys, warna baju kaos yang gue pakai di episode ini hitam pekat, polos, mencerminkan apa yang kita rasakan sama-sama saat ini, yaitu duka cita mendalam atas peristiwa bencana alam yang dialami oleh saudara-saudara kita di berbagai belahan Indonesia. Hujan deras mulai menyebabkan banjir di kawasan Kalimantan Selatan sejak 9 Januari yang lalu. Dan sampai saat ini ya curah hujan tetap tinggi, tidak mereda, sehingga akhirnya banjir tadi semakin parah dan semakin meluas. Begitu banyak kabupaten dan kota di Kalsel yang terdampak, yang paling parah adalah Kabupaten Banjar dan Tanah Laut. Kondisi tersebut menyebabkan banyak sekali warga yang harus dievakuasi. Ribuan rumah dan bangunan tersapu banjir dengan ketinggian banjir bervariasi antara setengah meter sampai dengan 3 meter. Ribuan penduduk juga sudah terkena dampaknya walaupun sampai saat ini belum dilaporkan adanya korban jiwa. Kalau lu join di banyak grup WA, tentu lu melihat ya, ada banyak foto atau video yang berseliweran di sana, hasil jepretan atau diabadikan oleh para citizen jurnalis yang menggambarkan kondisi ya dampak dari banjir tadi terhadap warga setempat. Sekali lagi ya keprihatinan kita sangat mendalam karena ini menyangkut nasib dari saudara-saudara kita sebangsa. Nah guys, meluasnya banjir ini bahkan menyebabkan putusnya transportasi ya, yaitu putusnya Jalan Nasional Trans Kalimantan sekaligus di 2 lokasi. Pertama di Desa Gunung Raja, Kabupaten Tanah Laut yang sudah berlangsung beberapa hari. Kemudian titik kedua putusnya di Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar. Setelah sebuah jembatan penghubung amblas diterjang banjir Kamis yang lalu. Ya, jalur terputus ini ya menyebabkan tidak bisa dilalui ya oleh kendaraan yang akan melintas dari Kalsel ke Kalimantan Timur. Izin melaporkan jembatan di Jalan Sukarelawan, Loktabat Utara, Banjarbaru terputus dan akses terputus total. Aliran sungai sangat deras sampai ke daerah hilir sungai dan pemukiman warga saat ini sudah terendam. Sekali lagi pemukiman warga sudah terendam. Nah guys, yang juga memprihatinkan adalah tampaknya banjir di Kalimantan Selatan ini belum akan surut dalam waktu dekat. Kenapa? Karena BMKG itu memprediksi bahwa dalam 3 hari ke depan, ini berita hari ini ya, dalam 3 hari ke depan kawasan Kalimantan Selatan masih akan terus dilanda cuaca yang ekstrim. Antara lain ditandai dengan hujan, ya, hujan yang tidak kunjung berhenti, dengan variasi curah hujan dari rendah sampai dengan tinggi. Ya, tentu saja ini menyebabkan tipis kemungkinan banjir ini akan bisa surut dalam waktu cepat. BMKG juga memberikan catatan beberapa wilayah yang perlu diwaspadai adalah Banjarmasin, Kota Banjarmasin ya, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Barito Kuala, Tapin dan Hulu Sungai Selatan. Jadi cakupan banjirnya cukup luas ya, guys. Dan ini tentu saja ya membutuhkan perhatian bukan cuma dari penduduk juga tapi juga dari pemerintah setempat agar bisa waspada lebih lanjut. Nah, guys, menurut manajer kampanye lingkungan hidup Walhi Kalimantan Selatan, M. Jeffrey Raharja, banjir tahun ini lebih parah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan sejauh ini puncak banjir ya, banjir yang terparah tercatat pada Kamis 14 Januari kemarin. Ya, kalau kita coba tilik lebih dalam, memang penyebab langsung ya, direct cause dari banjir ini adalah curah hujan yang demikian lebat, yang demikian tinggi. Namun demikian guys, curah hujan tentunya bukan satu-satunya penyebab.
Ya, ada persoalan yang berkaitan dengan kondisi lingkungan yang menyebabkan lingkungan tidak lagi punya daya dukung untuk menyerap curah hujan yang besar tadi. Nah, menurut Jeffrey ada persoalan di sini yang menyangkut pembukaan lahan yang masif secara terus-menerus. Ini merupakan pangkal dari bencana ekologi yang belakangan kita lihat melanda Pulau Kalimantan, termasuk di dalamnya adalah wilayah Kalimantan Selatan. Nah, guys, Jeffrey mengatakan begini, bencana semacam ini terjadi akibat akumulasi dari bukaan lahan tersebut. Fakta ini dapat dilihat dari beban izin konsesi hingga 50% dikuasai tambang dan sawit. Nah, menurut catatan Dirjen Perkebunan, ini angka tahun 2020 ya guys, luas lahan perkebunan sawit di Kalimantan Selatan itu mencapai 64.632 hektar. Wih, luas banget ya. Nah, sementara itu terdapat data lain yang lebih dahsyat ya. Data ini mengatakan ada 19 perusahaan yang menggarap lahan sawit di Tanah Rawa, Kalimantan Selatan seluas 201.813 hektar. Ya, kita tahu memang banyak data yang berseliweran ya di internet bahwa banyak banget nih Taipan yang mendapatkan konsesi lahan dalam bentuk HGU ya, hak guna usaha, yang itu diperuntukkan untuk perkebunan sawit dan pertambangan. Nah, selain lahan sawit, lahan di Kalimantan Selatan ya juga digerus oleh pertambangan. Ya, masih menurut Jeffrey tadi, orang dari Walhi Kalimantan Selatan, luas bukaan lahan untuk pertambangan hanya dalam waktu 2 tahun meningkat sebanyak 13%. Ya, cuma 2 tahun. Berarti rata-rata 6-7% per tahun. Gua bayangin nih guys, kalau laju pertumbuhan luas bukaan lahan pertambangan ini dipertahankan ya, atau tetap segitu dalam waktu yang tidak terlalu lama, hampir seluruh hutan di Kalimantan itu akan habis untuk pertambangan dan juga tadi sawit. Ya, catatan data tahun 2013 saja nih, ini berarti 7 atau 8 tahun yang lalu, luas bukaan tadi sudah mencapai 54.238 hektar. Menurut gue ini angka yang gila banget. Ya. Nah, Jeffrey melanjutkan nih dengan penuh keprihatinan. Dia mengatakan begini, pembukaan lahan atau perubahan tutupan lahan juga mendorong laju perubahan iklim global. Ya, kita sadar ya guys bahwa yang namanya perubahan iklim itu sudah menjadi isu yang membuat kekhawatiran masyarakat secara global. Efek gas rumah kaca dan macam-macam. Kalimantan yang dulu bangga dengan hutannya, kini hutan itu telah berubah menjadi perkebunan monokultur sawit dan tambang batu bara. Guys, perlu gua garis bawahi ya, perkebunan monokultur sawit ini persoalan serius ya. Karena ketika satu lahan guys, itu terus-menerus ditanami dengan satu jenis tanaman saja, maka unsur hara tertentu ya, unsur hara itu unsur nutrisi ya, itu akan habis karena itu terus yang dipakai. Ya, agak lain kalau satu lahan itu kita gunakan untuk tanaman-tanaman yang sifatnya multikultur. Guys, kondisi ini tentu saja sangat menyedihkan kalau kita lihat dari perspektif kita sebagai rakyat Indonesia, dilihat dari perspektif kepentingan masyarakat luas. Kenapa gue berani bilang begitu? Lu bayangin ya kondisinya. Negara itu memberikan konsesi perkebunan sawit, memberikan konsesi tambang, khususnya batu bara, yang luasnya ribuan hektar. Ya, sebagian besar yang menikmati bukan rakyat, bukan masyarakat lokal, tapi konsesi itu diberikan kepada para Taipan. Ya. Lalu pertanyaannya, setelah konsesi itu diberikan, seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat lokal yang merupakan pemilik sejati dari lahan-lahan tersebut? Ya of course, kontribusi dari perkebunan sawit, tambang batu bara tadi terhadap penduduk setempat itu bisa kita perdebatkan. Ya, karena toh angka-angka statistik ya guys, itu bisa dipakai sesuai dengan kesimpulan yang sudah
ingin diinginkan di awal ya. Jadi itu angka itu gampang. Kan kalau kita belajar statistik ya, itu ada satu kredo yang mengatakan ya, statistik never lies but people lies with statistics. Kira-kira begitu. Jadi apakah ini bermanfaat atau tidak bagi warga lokal, itu angka-angka bisa dikreasikan sedemikian rupa untuk mendukung argumentasi itu. Ya bisa jadi ya, gua nggak menafikan. Masyarakat setempat memang mendapatkan keuntungan ekonomi dari keberadaan perkebunan sawit, dari keberadaan pertambangan batu bara tadi. Ya, masyarakat dapat untung nih, ya. Tapi pertanyaannya, apakah pernah dibandingkan? Seberapa besar, berapa persen sih keuntungan dirasakan masyarakat? Sebanding dan seimbang nggak kalau dibandingkan ya, di-compare dengan keuntungan yang diambil oleh para Taipan dengan mengeruk kekayaan alam yang ada di lokasi tersebut. Nah ini gue nggak yakin ini pernah diukur ya atau pernah dihitung dengan cermat gitu. Nah di luar perdebatan itu yang jelas, nah ini nggak bisa dibantah. Musibah banjir yang terus-menerus terjadi setiap tahun, ya, yang sangat luas daerah cakupannya ini dan parah, ini adalah bukti yang tidak bisa dibantah bahwa pembangunan yang selama ini dilakukan sama sekali tidak berorientasi pada kemaslahatan rakyat banyak. Nah guys, ini belum reda nih duka kita, dukanya Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan. Kita mendapatkan kabar musibah besar lainnya terjadi di Majene, Sulawesi Barat, di mana terjadi gempa berkekuatan 5,9 skala Richter pada hari Kamis 14 Januari sekitar pukul 14.35 WITA. Guncangan keras yang terjadi itu menyebabkan seluruh pedagang di pasar sentral Majene berhamburan ke jalan karena mereka khawatir bahwa gedung pasar itu akan runtuh. Dan benar saja guys, baru selang sejam datang lagi gempa susulan walaupun magnitude-nya lebih rendah yaitu sekitar 4,9 pada skala Richter. Gak sampai di situ, ternyata pada hari Jumat dini hari sekitar pukul 1:28 itu terjadi lagi gempa yang lebih besar dengan kekuatan 6,2 skala Richter. Berpusat di 2,98 lintang selatan dan 118,94 bujur timur di arah timur laut Kabupaten Majene. Guys, dampak dari gempa ini dahsyat banget ya. Rumah sakit Mitra Manakara runtuh rata dengan tanah ya. Perawat, dokter, pasien itu berhamburan keluar dari rumah sakit. Tapi di Tenggarai masih ada 6 orang yang tertimbun, terdiri dari perawat, pasien dan juga keluarganya. Gua terenyuh banget ya baca data ini. Jadi masih ada 6 orang yang sampai saat ini belum ditemukan dan belum diketahui nasibnya seperti apa. Nah guys, dalam bencana ini selain rumah sakit Mitra yang tadi rata dengan tanah, gempa yang sama juga menghancurkan kantor Gubernur Sulawesi Barat, hotel dan juga sejumlah rumah penduduk. Nah, ternyata gempa yang sama juga telah memutus jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan Majene Mamuju tepatnya di Desa Tatandean, Kecamatan Takalang. Jadi dampaknya sangat luas ya guys, sampai memutus transportasi di wilayah itu. Nah, selain gempa tadi 6,2 skala Richter di Jumat dini hari tersebut, kemudian BMKG mencatat adanya 10 kali gempa susulan. Jadi total nih yang beriringan, yang berurutan gempa di Majene ini terjadi 28 kali gempa secara susul menyusul. Nah guys, kalau kita lihat data secara lebih agregatif, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sepanjang tahun 2020, ini data 1 Januari sampai dengan 29 Desember 2020 yang lalu terdapat totalnya 2.925 bencana alam. Oke. Nah, jumlah tersebut itu didominasi oleh bencana yang kategorinya adalah hidrometeorologi. Apa aja itu? Banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin puting beliung. Itu bencana hidrometeorologi. Nah, untuk banjir sendiri itu tercatat 1065 kejadian. Nah, buat gue ini catatan penting ya, guys. Karena ketika terjadi musibah banjir, kita nggak bisa hanya mengatakan penyebabnya adalah air hujan ya, curah hujan yang
jauh di atas rata-rata. Itu iya, tapi dia menjadi musibah guys, sekali lagi ya berdasarkan contoh-contoh di atas lebih banyak karena apa? Rusaknya bentang alam akibat tadi ya kebijakan pembangunan yang mengabaikan ekologi, keseimbangan ekologi dan juga mengabaikan kesejahteraan rakyat setempat. Kebijakan pembangunan yang lebih pro kepada modal, lebih pro kepada investasi, dan tentu saja memberikan kesempatan luas kepada para Taipan untuk berpartisipasi. Nah guys, memang angka jumlah bencana ini menurun ya kalau kita bandingkan dengan jumlah bencana alam di tahun 2019. Di tahun 2019 itu tercatat total 3.721 bencana alam. Ini lagi-lagi data dari BNPB ya. Namun kita tidak boleh lupa guys, kondisi bencana alam di tahun 2020 itu diamplifikasi secara dahsyat dengan adanya bencana non alam yaitu pandemi COVID-19. Sehingga ini bisa dikatakan kondisi bencana di atas bencana atau tahun bencana. Nah, kondisi ini guys semakin terasa memprihatinkan. Karena di saat-saat kita butuh persatuan yang kokoh menghadapi kondisi yang berat ini, justru bangsa kita sedang dihadapkan pada kondisi keterbelahan masyarakat yang sangat tajam. Sampai saat ini, ya dengan prihatin gue harus mengatakan kita belum melihat adanya upaya-upaya serius dari pemerintah, dari pihak yang berkuasa untuk mengatasi atau setidaknya meminimalisir keterbelahan itu. Belum ada upaya-upaya yang serius dan sistematik untuk merangkul kelompok-kelompok oposisi lewat sebuah dialog yang konstruktif. Ya, yang kita lihat dan terang benderang justru adalah langkah-langkah keras untuk menggebuk berbagai kekuatan oposisi yang tidak bersedia tunduk kepada kekuasaan. Nah, jadi kalau kita lihat nih secara ringkas, yang terjadi adalah pendekatan stick and carrot. Ya, kekuatan-kekuatan oposisi yang bersedia berkompromi, ya, yang bersedia untuk ditundukkan itu akan mendapatkan carrot, ya, mendapatkan imbalan. Bentuknya bisa jabatan di pemerintahan atau berbagai konsesi yang lain. Sementara kelompok-kelompok oposisi yang tidak bersedia untuk berkompromi itu akan digebuk dengan berbagai cara. Dan salah satunya adalah menggunakan tangan aparat penegak hukum. Ya, kita bisa list banyak sekali kejadian ya. Tapi dua diantaranya adalah penersangkaan para pentolan kami, KAMI, ya dalam momentum kemarin adalah demo memprotes Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law dan juga rangkaian tindakan atau peristiwa yang dialami oleh HRS dan FPI sejak HRS kembali ke tanah air. Nah, kenapa gue bilang pendekatan ini disayangkan banget? Karena tadi ya, saat ini ya saat kita dihadang oleh berbagai bencana, berbagai musibah, persoalan-persoalan kebangsaan yang berat, yang kita butuhkan sesungguhnya adalah kekuatan dari sebuah collective action yang solid. Nah, kita perlu fokus ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa termasuk bencana-bencana tadi. Sehingga tadi ya berbagai hal yang menyebabkan keterbelahan lebih lanjut ini sangat-sangat kita sayangkan. Nah, kalau kita boleh mengenang ya guys ya, saat-saat bencana seperti ini mau tidak mau sebagian masyarakat, sebagian rakyat Indonesia akan teringat kepada Front Pembela Islam atau FPI. Karena sebelum FPI dibubarkan ya lazim sekali kita melihat ya anggota-anggota FPI bahu-membahu dengan komponen-komponen bangsa yang lain terjun ke daerah-daerah bencana untuk memberikan bantuan kepada para korban. Ya, kita lihat misalnya ketika tanggal 30 Desember yang lalu di Jakarta, pejabat-pejabat pemerintah pusat dengan gegap gempita membubarkan FPI, justru anggota-anggota FPI dengan penuh keikhlasan sedang membantu korban banjir di Ciwaru, Kuningan. Bahkan ya setelah dibubarkan dan bertransformasi menjadi FPI yang baru ya mungkin Front Persatuan Islam ya atau karena digugat kemudian berubah jadi Front Persaudaraan Islam, FPI tetap hadir dengan tulus di titik-titik bencana yang ada di berbagai belahan Indonesia. So gue ingin katakan guys, boleh saja ada di antara lu, boleh saja ada di antara anak-anak bangsa ini yang benci setengah mati sama FPI. Tapi setiap terjadi bencana kita nggak bisa lupa sama kiprah FPI.
Silakan ya lu tanya sama rakyat Aceh yang tahun 2004 yang lalu dihajar oleh bencana tsunami yang begitu memilukan. Kita juga boleh nanya sama masyarakat di berbagai daerah bencana yang sempat ditolong oleh para anggota FPI. Boleh kita tanya apa kenangan mereka tentang FPI. Sekali lagi guys, ketika terjadi bencana mungkin kita baru ingat bahwa bangsa dan negara ini butuh kehadiran FPI. Itu aja dari gua, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.